warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, hari ini adalah bab terakhir kita di pembahasan tentang greeting, leave taking, gratitude, and apologize. Yang kemarin sudah kalian catat, yaitu greeting artinya sapaan, yang di dalamnya ada mulai dari good morning, kemudian good afternoon, good evening. Kemudian kalau leave taking ada good morning, good afternoon, good night, good evening. Sedangkan kalau gratitude adalah ucapan berterima kasih atau ucapan syukur. Kalian bisa mengucapkannya dengan thank you very much. Kemudian kalau apologize adalah ucapan permohonan maaf. Kalian bisa menggunakan kata I'm so sorry, forgive me, bisa juga kalian gunakan itu. Seperti yang sudah kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Sekarang silakan dibuka buku paketnya. Kita mereview kembali dari halaman unit 1 ya. Di unit 1 ada judul bab Hi, how are you? On page 1 di halaman 1, identify expression to greet someone. Identify expression to respond to greetings. Jadi tujuan pembelajarannya yang sudah kita pelajari kemarin adalah mengidentifikasi ekspresi-ekspresi untuk menyapa seseorang. Di halaman berikutnya ini ada beberapa contoh gambar untuk memperjelas maksud dari sapaan itu. Ada activity 1 menunjukkan waktu, the morning, ada noon, ada evening, ada night. Activity 2 penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Ketika kamu bertemu dengan seseorang pada pagi hari, kamu bisa menyampaikannya atau menyapanya dengan kata good morning. Di sini ada contoh kata good morning sir, good morning Lia. Berikutnya di gambar yang kedua ada good afternoon Miss Hidayah, good afternoon Firman. Jadi ini adalah activity 2 ini contoh interaksi, contoh kegiatan dalam sehari-hari yang bisa kalian terapkan untuk ungkapan greeting. Di halaman 3 yang bawah, ini ada listen and practice, dengarkan dan tirukan. Yuk bersama-sama dengan Pak Eko kita mulai. Good morning, 1, 2, 3. Good morning. Bawahnya good afternoon. Bersama good afternoon. Berikutnya good evening, good night. Bawahnya lagi hi, hello, how are you? I'm fine, thanks. I'm very well, thank you. And you? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. See you too. See you later. Bye. Bye-bye. Oke, kita mulai pembahasannya dari good morning ya. Kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 3. Oke, kita mulai dari kata good morning. Dari kata good morning ya. Good morning, kalian bisa menggunakannya untuk menyapa di pagi hari, atau juga digunakan untuk leave taking atau berpisah di pagi hari. Masih ketemunya di pagi terus mau berpisah di pagi juga kita menyebutnya good morning. Misalkan saya ketemu sama teman kalian mau berangkat sekolah. Hi, good morning. Where will you go? Temannya jawab, good morning, I will go to school. Misalnya begitu. Saya akan berangkat ke sekolah. Terus saya ngomong lagi, yes,
I have to go now, thank you, good morning, boleh. Gitu ya, menyampaikannya dengan kata good morning. Good morning jawabannya sama, good morning. Kalau ada yang ngomong good morning, sampean jawabnya juga dengan good morning. Yang biasanya kan good morning, jawabannya hanya morning. Nah, itu salah ya. Jadi good morning jawabannya juga harus lengkap good morning. Sama halnya dengan good afternoon. Good afternoon, sampean ketemu sama temannya di siang hari, sampean nyampaikannya good afternoon, temannya jawab good afternoon. Gitu. Afternoon itu mulai jam 12 siang sampai jam 6 atau sampai terbenamnya matahari. Jadi siang, selamat siang sampai selamat sore itu kita masih menyebutnya good afternoon. Pak, terus good evening kapan? Good evening itu selamat malam. Good evening, selamat malam. Kalau good night, Pak, nah, good night itu selamat malam yang digunakan untuk mengucapkan selamat tidur. Jadi kalau good night lebih tepat pada kalau kita mengucapkannya dengan kata selamat tidur. Ya. Berikutnya ada kata hi, itu juga sapaan. Saya yakin kalian semuanya sudah tahu. Hello juga sama. Ada setelah menyapa ditambah dengan kata how are you. Jadi ya, how are you. Apa how are you itu? Apa kabarmu? Kemudian ada jawabannya I'm fine, thanks. Saya baik-baik saja, terima kasih. Berikutnya ada kata I'm very well, thank you, and you. Nah, selain I'm fine, sampean juga bisa mengatakannya dengan kata I'm very well, thank you. Itu kalau sampean dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau sakit bagaimana, Pak? Nanti dulu. Habis ini kita pelajari kalau lagi sakit ngomongnya bagaimana. Berikutnya ada kata how do you do. Yang ini ya. Kata how do you do ini digunakan untuk menyapa juga. Artinya apa, Pak? Artinya hi begitu. Artinya hello begitu. Loh, Pak, kok itu how do you do? Apa bedanya dengan hi dan hello? Kalau how do you do itu kita gunakan untuk menyapa seseorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Misal, sampean lagi jalan-jalan ke suatu tempat, terus di situ ada orang lain, sampean mau tanya di sana atau mau berkenalan dengan dia, sampean ngomongnya tidak dengan hello, menyapanya tidak dengan hello atau dengan hi, tapi menyapanya dengan kata-kata how do you do. Gitu ya. Jadi how do you do itu digunakan untuk menyapa seseorang yang baru kita kenal atau belum pernah kita kenal sebelumnya. Kalau ada yang ngomong how do you do, jawabannya apa? Sama, jawabannya tetap how do you do. Jadi misalkan saya tanya ke kalian, how do you do? Karena saya belum pernah kenal sama kalian, saya sapa dengan how do you do. Sama jawabnya juga how do you do. Gitu. Nice to meet you. Nah, ini ungkapan senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Ya. Jadi setelah ngomong how do you do, kemudian what is your name? Berkenalan, bertanya, terakhirnya nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Nah, begitu. Nah, jawabannya apa? Nice to meet you too. Senang juga bertemu denganmu. Berikutnya ada kata see you. Sampai jumpa. Ini sudah masuk ke ungkapan leave taking. Leave taking itu apa? Leave taking itu perpisahan. Setelah ngobrol-ngobrol, mau berpisah, mau pergi, kita mengatakan kata see you boleh. Apa itu see you? See you itu sampai jumpa. Jawabannya apa? See you too. Jadi kalau ada temannya bilang, oke, see you, sama jawabnya see you too. Ya. Setelah itu ada, atau boleh juga ngomong see you later, sampai jumpa kemudian. Yang ini sudah sangat kalian tahu, kata bye. Jawabannya bye bye. Ya, itu kesimpulan kita pada materi greeting and leave taking. Oke. Sekarang di halaman 4. Oke, di halaman 4 ini ada kesimpulannya yang dicetak biru di atas itu. Ada kata informal dan kata formal. Ada formal
artinya resmi, secara resmi. Informal itu tidak resmi. Jadi maksudnya resmi dan tidak resmi itu, kalau tidak resmi itu kita gunakan untuk menyapa dalam kehidupan sehari-hari, bertemu dengan teman yang seusia, kita nyapanya kan, hai gimana kabarnya. Sedangkan kalau formal itu adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan secara resmi dalam event-event resmi, menyapa misalnya sampean diminta untuk menyampaikan sesuatu di depan kelas, maka yang sampean gunakan adalah bahasa resmi. Bisa menggunakan, di sini ada kata how are you, ada kata how do you do, dan seterusnya. Nah ini seperti janji saya tadi, kalau lagi sakit ngomongnya masa tetap I'm fine Pak? Ya enggak dong. Nah ini kalian bisa menggunakan di halaman 4 yang bawah, menggunakan kata I'm sad, saya lagi sedih. I don't feel very happy, saya tidak merasa sangat senang, lagi sedih hatinya. Kalau tadi I'm fine itu saya baik-baik saja, ini ngomongnya I'm not feeling very well, saya lagi nggak enak badan. Atau lebih jelas lagi, I've got a headache, saya sedang sakit kepala. I've got stomachache, saya sedang sakit perut. Nah, gitu ya. Itu jadi kalau ada yang tanya how are you, sedangkan kalian lagi sedih, I'm sad. Nah, itu boleh dijawab seperti itu. Tidak selalu jawabannya harus I'm fine. Kalau memang lagi baik-baik saja monggo dijawab I'm fine. Tapi kalau lagi sedih, lagi sakit kepala, jawabannya di halaman 4 yang bawah. Oke. Berikutnya anak-anak, tugas kalian adalah yang di halaman 5. Tugas kalian membuat video. Membuat video singkat saja tentang greeting, menyapa. Menyapa siapa? Menyapa orang-orang di sekitar kalian, misalnya adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian, tetangga kalian dengan kalimat greeting yang tepat. Kalau ini pagi berarti yang ngomongnya greeting, direkam aja sebentar. Ngomongnya good morning, dia beliaunya menjawab good morning, sudah dimatikan. Hanya sebatas begitu. Gunakan kesopanan, tunjukkan sopan santun kalian, ya. Kalau nanti mempraktekannya siang maka ngomongnya good afternoon gitu. Kalau nanti ngomongnya malam berarti ya good evening gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, leave taking. Kalian juga punya tugas membuat video tentang leave taking. Misalnya, I'm sorry I have to go now, see you. Beliaunya menjawab see you too, itu boleh. Jadi ada kata leave taking yang digunakan dalam video singkat itu. Singkat saja, 5 detik selesai, nanti digabung dengan video-video yang lain yang leave taking, atau dikirim satu persatu juga tidak apa-apa. Greeting kirim dulu, leave taking kirim dulu gitu. Berikutnya, materi berikutnya yaitu di halaman 11. Ini juga sudah kita pelajari di halaman 11 ini, bab 2, thank you very much. Ini adalah ungkapan gratitude atau ungkapan rasa syukur, ungkapan berterima kasih. Ini sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kalian catat juga. Ini namanya adalah ungkapan gratitude. Gandengannya dengan apologize atau ungkapan permintaan maaf. Coba lihat di halaman 13. Oke. Di halaman 13 ini diilustrasikan sebuah gambar I'm sorry for coming late. I'm sorry for coming late ini ya. Nah ini, I'm sorry for coming late. That's alright. Go and have a seat. Saya minta maaf, saya datang terlambat. That's alright. Baiklah, go and have seat. Pergi dan duduklah. Nah, ini ya. Jadi ungkapan permohonan maafnya yang mana? Yang ini. Kalian bisa menggunakan kata I'm sorry untuk mengatakan apologize-nya, untuk menyampaikan permohonan maafnya. Apa saja ungkapan-ungkapannya? Apa hanya I'm sorry? Oh tidak. Ada. Coba kalian lihat di halaman 14.
Di halaman 14, oke, ini ya. Di halaman 14 ini, kelihatan nggak? Oh ini kelihatan. Oke. Di halaman 14 itu ada ungkapan-ungkapan, ada thank you, ada juga ini ungkapan untuk berterima kasih ya. Ungkapan untuk berterima kasih. Sama juga silakan dibuka di buku catatan yang kemarin sudah saya berikan catatannya tentang gratitude dan apologize. Ini kita meringkas atau merangkum, mereview kembali pembelajaran yang kemarin. Tugas kalian lagi membuat video singkat saja, singkat untuk berterima kasih, mengatakan, mengekspresikan terima kasih, mengekspresikan gratitude kepada orang-orang di sekitar kalian. Sebentar saja, misalnya sama orang tua kalian, sama bilang thank you very much for, misalnya sama diberikan sesuatu begitu, atau sama dibelikan apa, sama menyampaikan thank you very much for the meals, misalnya diberikan jajan, dibelikan sebuah jajan, thank you very much for the meals. Nanti responnya bagaimana? Kalau ngomong thank you kan responnya you're welcome begitu ya. Kalau orang tua sampai ngomong you're welcome, dimatikan videonya. Sebentar saja, hanya 5 detik mungkin ya, nggak sampai 10 detik ngomong seperti itu. Yang berikutnya ada kata apologize, permintaan maaf, juga saya merekam, nggak sampai 5 detik mungkin ya. Permintaan maaf, misalkan Simon ngomong maaf ke orang tuanya karena melakukan kesalahan. I'm so sorry for my mistake, untuk kesalahan saya, misalkan seperti itu. Jadi bisa diungkapkan kepada orang-orang di sekitar lingkungan kalian. Orang tua boleh, kakak boleh, silakan. Jadi saya tunggu 4 video. Ada 4 video, saya ulangi, ada 4 video. Yang pertama adalah video ucapan greeting, sapaan ya, dengan orang-orang sekitar. Yang kedua leave taking, ungkapan berpisah. Yang ketiga adalah ungkapan berterima kasih, dan yang keempat adalah ungkapan permohonan maaf. Saya tunggu video kalian. Setelah nanti video kalian jadi, silakan dikirimkan ke link yang sudah tersedia di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.